Selamat datang di podcastnya Dokter Alia. Selamat datang Mbak Kiki. Selamat datang Mbak Kiki. Gimana kabarnya? Siapa dulu nih? Dua-duanya dong, karena narasumber saya kan dua ustazah solihah. Masya Allah. Masya Allah. Solihah. Iya dong, kan mengajarkan anak-anak gitu ya. Ini ustazah dari TK Cahaya Al-Quran, Iya, miliknya Bu Dokter juga. Iya. Masya Allah, ini ada TKA, ada TKB gitu ya. Betul. Dan di tahun ini membuka berapa rombel di TK Cahaya? Kalau TKA sekarang 3 rombel, TKB juga 3 rombel. Sebelumnya ada 2 rombel Mbak Kiki. Oh, jadi peminatnya sudah banyak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kemarin sempat dikasih bocoran juga sama ustazah kepala sekolah, Iya. itu udah terakreditasi A. Iya, alhamdulillah udah akreditasi A. Masya Allah. Nah, ngomongin tentang anak-anak, itu kan biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Terus kecerdasan di awal-awal ya, anak-anak usia dini juga berbeda-beda. Dan sekarang kita ngebahas tentang 8 kecerdasan anak usia dini. Oke. Nah, udah siap ya? Insya Allah siap. Soalnya ya, kalau misalkan kita pengalaman yang kemarin karena baru bagi rapot, itu Iya. kan biasanya orang tua melihat gitu ya. Ini anak saya nilainya matematika kok 8, berarti sudah kayak termindset kurang pinter, Nah, kayak gitu. betul. Nah, itu bener apa enggak sih? Kalau menurut saya nih Mbak Kiki ya, karena memang anak-anak itu punya karakter yang berbeda, terus kecerdasan juga berbeda kan. Kalau kita sebagai orang tua tahu nih, kalau kecerdasan itu ada 8 Mbak Kiki. Ada yang matematis, intelijensi, sains, terus linguistik, kinestetik, terus apa tadi? Interpersonal, Intra sama inter. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada banyak ya. Jadi Ada kita 8. Ada 8. Jadi kita nggak bisa dong menilai anak nggak jago matematika berarti anaknya kurang pinter. Nggak Tidak, bisa ya. Nggak Tidak bisa. bisa. Jadi Nah. kita sebagai orang tua juga, sebagai guru juga harus mengerti anak terlebih dahulu. Jadi kita ini punya anak yang kecerdasannya itu kok di mana gitu. Jadi kita nggak mungkin memaksakan anak harus seperti apa. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui kecerdasannya di mana, karakteristiknya seperti apa. Jadi kita bisa mengarahkannya lebih baik gitu. Karena kalau menurut saya itu masing-masing anak itu mempunyai kelebihan dan kelemahan gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, bukan berarti yang anak yang kekurangan ini tidak memiliki kelebihan, tapi sebaliknya dia akan diasah melalui karakternya itu sendiri, bisa muncul nanti. Oh, ternyata anak saya nggak bisa ini, tapi kelebihannya di sini. Ada lagi yang anaknya itu di dalam kelas tuh, misalnya di rumah atau di kelas atau dimanapun, kayak gerak terus, pengennya gerak terus. Padahal bukan berarti dianya itu nggak mendengarkan atau nggak fokus. Justru dengan gerak dia fokus. Kalau disuruh diam, dia malah nggak fokus. Ada yang seperti itu. Itu termasuk dengan kecerdasan kinestetik. Banyak yang dialami anak-anak usia dini itu kinestetik itu sering banget. yang ditemui itu. Ya, yang kita bahas pertama berarti kecerdasan kinestetik dulu. Bisa. Oke, boleh. Oke, itu seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Dewi ya. Jadi kalau anak yang diem, kalau disuruh gerak-gerak dia malah nggak fokus. Iya. Begitu juga sebaliknya. Berarti anak kinestetik ini kalau misalkan dia memang awalnya itu aktif, berarti nggak bisa dong disuruh diem. Nggak bisa. Memang biasanya begini, Mbak Kiki. Kalau menurut pengalaman saya, sebelum masuk P2DB itu, nah itu biasanya ada MIR. MIR itu merupakan kayak, jadi mengetahui anak itu termasuk kecerdasan apa. Yang diajak komunikasi itu anak yang terbiasa di rumah dengan siapa. Bukan berarti dengan orang tua, tapi dengan siapa, atau pengasuhnya, atau kakeknya, atau neneknya, bude, pakde, atau siapapun yang terdekat dengan dia, yang sering dengan dia. Nah, dari situ, dari komunikasi itu kita mengajukan kayak pertanyaan, kayak timbal balik seperti itu. Maka di situ nanti ya itu tadi, oh anak ini ternyata seperti ini. Nah, itu tadi nanti diimplementasikan di waktu itu
apa namanya pembagian kelas, dia biasanya digolongkan dengan kinestetik kayak gitu. Linguistik. Kenapa? Karena kalau anak kinestetik dicampur dengan anak linguistik atau interpersonal dan intrapersonal, dia akan tidak bisa, karena dia yang kinestetik bergerak, interpersonal dan interpersonal ya, yang diem itu, yang anaknya sukanya menyendiri, kalau dikumpulkan dengan anak yang kinestetik, amburadul nanti jadinya. Yang satunya bisa konsen dengan gerak, yang satunya harus konsen dengan diam. Nah seperti itu, seperti kayak kecerdasan visual juga, anak yang dengan memandang saja dia sudah fokus, sudah masuk apa yang diajarkan oleh gurunya, seperti itu. Ada juga anak yang dengan mendengar saja, ya seperti kinestetik itu kan didengar, Mbak Kiki. Jadi kalau dia itu kecerdasannya mendengar, meskipun dia gerak kemanapun, tapi dia pendengarannya tuh fokusnya lewat pendengaran itu tadi. Nah, jadi kalau dia disuruh diam, malah nggak bisa. Ya memang harus gerak. Ada aja biasanya anak yang disuruh diam gitu, nanti pensilnya yang potekin, entah nanti apa aja, malah gangguin temennya yang ini, ayo diem ya, itu malah membuat anak itu semakin kerdil, nanti semakin apa ya jangan kayak gitu, biarkan dia sesuai dengan karakternya seperti itu. Oh, itu untuk yang karakteristik, untuk kecerdasan kinestetik gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Ustazah Alifah sendiri di TK Cahaya Al-Quran itu ada yang seperti itu, kecerdasan kinestetik itu? Iya, kalau setiap anak kan memang ada ya Mbak Kiki, kinestetik. Juga selain kinestetik ada juga kecerdasan matematik ya. Itu menggunakan logika Mbak Kiki. Jadi anak itu logikanya lebih main. Jadi kalau dia disuruh berhitung atau berpikir lebih kritis atau menalar, dia itu lebih dapat. Jadi biasanya kalau anak yang matematis ini, contohnya Ustadzah menerangkan soal berhitung ya. Jadi dia tuh nggak usah pakai gini, nggak usah pakai tangan, dia cukup gini aja juga udah bisa. Jadi logikanya gitu. Lebih main kalau matematis itu. Oh gitu. Iya. Kalau tadi kinestetik yang saya tangkap dia harus bergerak. Ya, jadi harus bergerak. Geraknya tapi lebih di itu kan, diarahkan lah, intinya seperti itu. Nah, kalau yang tadi matematis itu berarti anak lebih ke logika gitu. Betul. Logika. Kalau anak matematis ini dia lebih dominan ke otak kanannya Mbak Kiki. Lebih main. Iya, lebih main otak kanannya. Jadi kalau ada yang ngejudge anak itu matematikanya soal berhitung itu down, mungkin dia bukan di kecerdasan itu, mungkin di kecerdasan lainnya gitu. Oh, jadi sebagai orang tua juga nggak boleh hanya dilihat dari berhitung matematikanya saja. Masih ada 7 kecerdasan lain. Kalau matematisnya 8 ya? 8. Kan kalau 8. Kalau matematisnya nggak. Masih ada kesempatan di 7 kecerdasan. Kadang ada yang sampai punya kecerdasan 2 juga ada Mbak Kiki. Ada linguistik juga, matematis juga bisa. Jadi anak itu logikanya main, terus anaknya juga cerewet, suka bercerita. Itu kecerdasan linguistik berarti anaknya pintar bercerita. Suka bercerita, biasanya seperti itu. Tapi bukan berarti anak yang cerewet juga kecerdasannya masuk kecerdasan linguistik. Oh gitu, kok bisa gitu Us? Iya, karena linguistik itu bukan berarti dia yang cerewet, enggak. Tapi dia lebih ke sosialisasinya, dia itu dapat kayak gitu. Iya. Dia itu pintar bergaul, biasanya. Kadang anak yang cerewetnya hanya pada orang tuanya, pada yang dikenal. Ada yang seperti itu. Tapi kalau linguistik, anak tuh lebih bersosialisasi tuh lebih bagus sosialisasinya. Karena dia ada aja yang mau ditanyain. Kayak tanya jawabnya itu enak. Jadi biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh kepercayaan dirinya itu bagus. Itu biasanya dari faktor keluarga juga mendukung kayak gitu. Oh, jadi untuk anak-anak yang pintar bergaul sebenarnya itu karena ada pendekatan dari orang tuanya. Ya? Keluarga internnya dulu, keluarga internnya seperti itu. Bisa dari genetiknya bisa dari gen, faktor lingkungan gitu. Oh, jadi kita harus support juga gitu Mbak Kiki.
dan termasuk pemilihan sekolah pun gitu ya. Nah, Itu yang betul. jadi faktor salah satu faktor untuk meningkatkan kecerdasan si anak itu Betul. gitu ya. Dan salah satunya pasti di TK Cahaya Al-Qur'an dong ya Ustazah ya. Udah terakreditasi A, apalagi sekarang juga udah masuk udah nambah rombel ya. Iya, betul. Udah nambah. Nah, mungkin tahun-tahun berikutnya bisa sampai 4 rombel. Insya Allah. Insya Allah harus bisa ya Mbak Kiki harusnya Iya, harus bisa. Nah, itu tadi kita sudah bahas 3 kecerdasan ya, dari yang kinestetik, terus linguistik, kemudian linguistik dan juga logis. Itu matematis gitu ya. Ternyata masih ada lagi kan, tapi nanti kita lanjut di part 2 ya. Oke.